Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku pada tahun 2020 bersama dengan seluruh BPNB se-Indonesia hadir bersama dalam gebyar budaya yang dilakukan oleh BPNB Kepri dan BPNB Maluku hari ini. Pada kesempatan ini hadir bersama dalam pameran bersama. Pameran ini BPNB Maluku menghadirkan tentang warisan budaya tak benda maupun hasil-hasil riset selama dalam kurun waktu tertentu oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, dan kemudian pameran tentang jalur rempah. Dan menurut BPNB dalam program-program selanjutnya bahwa tentang jalur rempah menjadi salah satu titik sentral dari pengembangan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, terutama pada Ditjen Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Penguatan Kebudayaan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku memiliki wilayah kerja Maluku dan Maluku Utara yang merupakan bahagian dari studi-studi yang dilakukan oleh BPNB sejak didirikannya tahun 1995. Dalam studi-studi itu, BPNB Maluku telah hadir dengan sejumlah karya, baik warisan budaya tak benda maupun hasil-hasil riset. Ini adalah merupakan hasil-hasil riset, dan sejak didirikan sudah menghasilkan 570 hasil karya, baik sejarah maupun kebudayaan. Ini adalah studi-studi tentang Islam, tentang kearifan lokal, tentang hubungan agama-agama, bahkan berkaitan dengan jalur rempah. Dan bicara soal hasil riset ini, kemudian ada juga warisan budaya tak benda yang telah diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Ini adalah semua kerja dari BPNB Maluku dengan wilayah kerja Maluku dan Maluku Utara. Selanjutnya berkaitan dengan sejarah rempah, maka kita bicara soal cengkeh dan pala. Dan cengkeh dan pala yang dihasilkan oleh Maluku dan Maluku Utara telah menghasilkan sejumlah peradaban yang merupakan bagian dari konektivitas budaya. Ini adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang dihasilkan dari pengaruh jalur rempah. Ini adalah bagaimana ukulele dikenalkan oleh para imperialis dari Spanyol pada saat mengunjungi kota Ambon. Kemudian adalah Hawaiian. Hawaiian ini adalah bagian dari bagaimana konektivitas jalur rempah sampai ke Maluku. Dan ini adalah bentuk-bentuk kebudayaan yang dipamerkan dalam pameran bersama BPNB Maluku se-Indonesia. Kemudian bicara soal rempah, Maluku sebagai pusat rempah, ini kita lihat adalah jalur-jalur yang ada di Maluku. Kemudian jalur rempah dengan pendekatan pada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Ini kita lihat pada posisi ini adalah Maluku, dan Maluku adalah pusatnya ada di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Karena itu apa yang disampaikan oleh para sejarawan bahwa Tuhan menciptakan cendana untuk timur, kemudian cengkeh untuk Maluku dan pala untuk Banda. Kalau bicara soal rempah, ini kita bisa melihat bagaimana rempah, cengkeh dan pala itu juga memberikan sesuatu yang berguna tapi juga membawa petaka. Dan ini adalah bentuk bagaimana cengkeh yang menjadi primadona, cengkeh dan pala menjadi primadona. The orang yang disebut dalam literatur dunia, tentu ada orang kaya Banda yang dihabisi karena monopoli perdagangan pala yang dilakukan oleh Belanda. Ya, kita lihat lagi yang lain bahwa bicara soal cengkeh dan pala, ada suatu yang menarik dari pameran ini, yaitu kita melihat adalah sejarah antara Pulau Rune dan New Amsterdam. Kita lihat bahwa di dalam Traktat Perjanjian Breda 1667, ini membicarakan tentang bagaimana pertukaran komunitas pala terbaik di dunia yang ada di Rune. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerjasama, saya pikir, dari sejarah rempah ini bisa dijajaki untuk kepentingan diplomasi secara nasional maupun internasional. Kemudian kita bicara soal pala, kita tidak bisa lepas dari cengkeh. Dan cengkeh itu ada di Kepulauan Maluku Utara, Ternate. Dan ini adalah bagian-bagian bagaimana Ternate memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan rempah di Indonesia. Hingga bicara soal cengkeh dan pala, maka pala itu ada mewakili dari kebudayaan yang ada di Banda, dan
cengkeh berasal dari Maluku Utara. Jadi konektivitas kebudayaan itu dimulai dari bagaimana sejarah perdagangan rempah ini dibuka. Dan oleh karena itu perdagangan rempah yang ada di Nusantara, kita hanya bicarakan tentang bagaimana peran Banda dan Ternate dalam jejak itu. Ini kita lihat beberapa hasil-hasil pameran kita yang menunjukkan bahwa ternyata rempah tidak hanya menghasilkan tentang sejarah, tapi rempah juga membuka tentang jalur kebudayaan. Ini adalah suling bambu. Ini suling bambu ini dihasilkan dari eksplorasi para sending di Maluku, yaitu mengajarkan tentang cara menenun suling untuk kegiatan-kegiatan religi, gereja dan sebagainya. Sementara tifa ini adalah bagian dari bagaimana pengaruh Cina di Indonesia, terutama di Maluku. Jadi bicara soal rempah ini tidak hanya bicara soal bagaimana sejarahnya, tapi kita melihat bagaimana kebudayaan yang dihasilkan. Nah, ini kan suling paru. Ini adalah pengaruh dengan kebudayaan Islam. Jadi ada suling yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawa oleh Belanda, dan ini juga dipengaruhi oleh Arab. Kemudian ini adalah bagian dari alat musik yang melengkapi musik Hawaiian. Tahun 2019, Kota Ambon dikukuhkan oleh UNESCO sebagai kota musik dunia, dan pengukuhan Kota Ambon sebagai kota musik dunia tidak lepas dari peran serta BPNB Maluku dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendukungan. Salah satunya yang menjadi salah satu primadona dari kegiatan internalisasi BPNB adalah Festival Musik Hawaiian. Dan kita melihat sini adalah tentang musik Hawaiian yang dilakukan oleh BPNB Maluku dengan menghadirkan seluruh komunitas-komunitas musik Hawaiian dalam menggairahkan semangat bermusik di Kota Ambon. Kemudian ini kita melihat ini adalah model harmonisasi. Ternyata BPNB Maluku dengan kegiatan internalisasi musik tradisional ini bisa menghadirkan kolaborasi antara kegiatan Rebana dan Totobuang. Dan kedua konsep ini adalah melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kohesi sosial, yang merekatkan hubungan persaudaraan antara masyarakat atau komunitas yang ada di Kota Ambon. Nah, ini adalah musik Totobuang. Ini orang Ambon menyatakan ini adalah model gamelannya orang Ambon, karena secara garis besar tentang musik tradisional ini memiliki kemiripan sama dengan gamelan yang ada di Jawa. Tapi ini adalah bagian dari kolaborasi konektivitas jalur rempah yang dibawa oleh para pedagang Indo-Cina kuno. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari bagaimana musik bukan saja untuk hiburan, sarana hiburan, tetapi musik juga dapat menyatukan perbedaan, konektivitas, kohesivitas dari masyarakat Maluku yang pernah mengalami masalah bencana sosial. Dan musik ini adalah menggairahkan bagaimana DNA-nya orang Ambon itu bermula dari bagaimana mendengarkan musik. Dan musik telah menyatukan seluruh persaudaraan orang di Maluku.